Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tumatang para jamaah dan juga anak-anakku semua yang dirahmati oleh Allah. Sampun ngantuk napa dereng? Alhamdulillah. Pertama, monggo kita jangan sampai lupa terus bersyukur datang arsani Allah. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Yang kedua, marilah salawat serta salam selalu dan selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kepada semua para jamaah dan juga anak-anakku semua yang telah hadir di majelis ilmu ini, semoga kehadirannya dibalas oleh Allah dengan pahala yang sebesar-besarnya. Amin. Para jamaah dan juga anak-anakku, kita lanjutkan dengan ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mohon penjelasannya tentang tafsir daripada surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi, Yai, tolong jelaskan kenapa di surat At-Taubah kok tidak pakai Bismillah. Mohon penjelasannya, terima kasih. Dan juga ada pertanyaan yang lain, Yai, mohon penjelasannya tentang riwayat singkat tentang Sayyidus Sholawat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Kepada para jamaah dan juga anak-anakku semua, tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 94 dan 95. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kanat lakumud darul akhirah lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul maut in kuntum shadiqin. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Baqarah 95, walay yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bid-dhalimin. Para jamaah dan juga anak-anakku, tafsir di dalam surat Al-Baqarah ayat 94 yaitu menerangkan bahwasanya
ada dua manusia. Manusia pertama di surat Al-Baqarah 94 dan manusia kedua surat Al-Baqarah 95. Kira-kira para jamaah dan anak-anakku semua ingin di orang yang Al-Baqarah 94 atau 95 kira-kira? Mas Fajri ingin Al-Baqarah 94 atau 95? 994. Mas Ridwan ingin 94 95 Mas? 90. Wah 98. Jadi para jamaah dan juga anak-anakku, 94 adalah manusia yang merindukan kampung akhirat. Manusia yang merindukan kampung akhirat dan manusia yang merindukan kematian. Kenapa mereka merindukan akhirat dan merindukan kematian? Karena mereka adalah in kuntum shodiqin. Mereka adalah orang-orang yang benar. Di dalam kehidupan dunia dia selalu mempersiapkan bekal, terus mencari bekal untuk akhirat dan menganggap hidupnya niki enggak lama. Maka di surat Al-Baqarah ayat 94 itu adalah manusia-manusia yang dirindukan oleh surganya Allah, yaitu manusia yang merindukan kampung akhirat, menginginkan akhirat, menginginkan surganya Allah. Dilanjutkan dengan Al-Baqarah 95. Ini jangan sampai ini. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu mereka yang tidak mengingini kematian, ingin hidup lama, ingin umurnya panjang, ingin umurnya panjang. Kenapa? Karena mereka takut kematian. Kenapa takut mati? Karena mereka banyak berbuat dosa dan gak mau mempersiapkan bekal kematian. Saking cintanya kepada dunia, cinta dunia, maka tidak mau berpisah dengan dunia, sampai-sampai dia tidak mau mati, tidak mau mati. Dan di sana disebutkan oleh Allah adalah yaitu orang-orang yang zalim, orang-orang yang nanti dipersiapkan menjadi walaqad dara'na li jahannam, yaitu menjadi isinya neraka jahanam, yaitu manusia yang tidak mengingini kematian, manusia yang tidak mengingini akhirat, manusia yang hanya mengingini dunia, dan dia selalu berdoa umur panjang. Ya Allah, beri saya umur panjang ya Allah, kalau bisa nggak mati-mati ya Allah. Padahal niki dilanjutkan di Al-Baqarah selanjutnya, dijawab oleh Allah, umur panjang niku MYK. MYK niku apa anak-anak? Menyengsarakan. Maka itu ada salah satu tamunya Yai itu umur 100. Anaknya bilang, Yai, tolong Yai doakan ibu saya mati. Yai, woi, doa mati? Iya Yai, mintanya mati terus, makan nggak bisa, minum nggak bisa, jalan nggak bisa, beol nggak bisa, kentut nggak bisa. Apa yang terjadi? Masuk, ya Allah beri kami umur panjang ya Allah walaupun nggak bisa ngentut gitu anak. Nggak bisa ngentut anak-anak. Soro umurnya berapa 100, jalan nggak bisa, nah sudah di tempat tidur saja. Maka Kanjeng Syekh sendiri, Kanjeng Syekh Al-Ayyubi tidak pernah berdoa umur panjang. Yang penting doa masuk surga, yang paling penting. Doa terbebas dari azabnya Allah, itu yang paling penting. Jadi nggak pernah doa umur panjang. Nah Yai juga ngikutin, Yai nggak pernah ya Allah berilah umur panjang, ya Allah nggak pernah. Takut mau mati muda juga nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Mati tua ya nggak apa-apa, yang penting masuk surga. Tapi jangan tua banget kalau bisa ya Allah. Kenapa?
makan nggak bisa. Itu mbah-mbah kalian ada yang masih hidup ya, itu dikasih rawon rasanya kayak tempe, dikasih tempe rasanya tambah tempe dikasih sate rasanya tempe juga ya, dikasih masakan dari restoran bintang 5 anak-anak, 5-nya kurang bintang 6, itu rasanya tempe juga. Subhanallah. Jadi ada itu tamunya Yai, dan saking jengkelnya anak-anak, wah nggak usah, itu orang kaya di Surabaya, wah nggak usah dikasih hotel bintang 5, dimasakin sendiri tempe saja. Kenapa? Semuanya rasa tempe anak-anak. Masya Allah, umurnya 100. Semoga anak-anakku semua dan para jamaah umurnya panjang, amin. Panjang tapi nggak panjang banget, panjang sepadan kayak baginda Rasul, itu panjang yang bagus nih, 63. Oh ini ada ya, ini santri 10 itu yang umurnya lebih-lebih, 70 nggak apa-apa, tapi 70 tapi masih sehat, alhamdulillah. Ya pokoknya 70, 80 nggak apa-apa lah, nggak sampai 100, karena 100 nih masya Allah. Makan kerupuk rasanya keripik, makan sate rasanya keripik juga, semuanya sama anak-anak, nggak ada perbedaan antara sate sama iwak asin, nggak ada bedanya. Subhanallah. Anak-anakku dan para jamaah rahimakumullah, pertanyaan yang kedua yaitu kenapa surat At-Taubah itu nggak pakai bismillah? Ini sudah pernah diterangkan ya? Sudah pernah ya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Kenapa di surat At-Taubah itu kok nggak pakai bismillah? Jadi semuanya surat itu pakai bismillah semua anak. Hanya surat At-Taubah kenapa kok nggak pakai bismillah? Sudah pernah diterangkan Yai? Sudah? Alhamdulillah sudah ngerti semua mana ya? Iya. Jadi anak-anakku dan para jamaah, hukumnya apa kalau pakai bismillah di surat At-Taubah? Hukumnya apa? Dan kenapa kok nggak pakai bismillah? Kenapa? Kenapa dan kenapa? Kemudian pernah ditanyakan oleh para sahabat kepada oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang beliau menanyakan kepada menantunya baginda Rasul yang pada waktu itu jadi khalifah. Siapa itu anak-anak? Menantunya baginda Rasul yang jadi khalifah, yang membukukan Al-Quran, Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman niki. Iku mantune Kanjeng Nabi lho anak-anak, olah Ali ya. Ali niku mantu yang nomor 2. Yang mantu pertama niku Sayyidina Utsman. Jadi pada waktu itu, jadi Sayyidina Utsman ini mantunya Rasulullah anak-anak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi. Jadi anak-anakku para jamaah rahimakumullah, Sayyidina Utsman mantunya Rasulullah. Oh, ingatnya mantunya Rasulullah Sayyidina Ali tok ya. Sayyidina Ali itu adalah mantunya Rasulullah juga. Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Anak-anakku dan para jamaah rahimakumullah, di sana Sayyidina Utsman menjelaskan biasanya baginda Rasul itu, jadi Sayyidina Ibnu Abbas, wahai Sayyidina Utsman, kenapa di surat At-Taubah kok nggak pakai bismillah, itu kenapa? Maka dijawab oleh Sayyidina Utsman, wahai Ibnu Abbas, karena nggak pakai bismillah itu adalah ijtihad dari saya
pribadi. Jadi itu dari ijtihadnya Sayyidina Utsman bin Affan yang pada waktu itu menjadi khalifah, yang beliau mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran. Ada itu ditulis di batu anak-anak, ada yang Al-Quran itu ada yang ditulis di batu, di daun pelepah kurma, ada yang ditulis di mana saja, kemudian dibukukan, dirapikan, jadi menjadi satu mushaf. Lah kenapa kok surat At-Taubah kok nggak pakai bismillah? Iya, karena biasanya baginda Rasul itu menyuruh surat Al-Baqarah taruh di surat selesai, selepas Al-Fatihah taruh di situ. Kemudian pakaian bismillah. Kemudian di surat An-Nisa juga seperti itu, Ali Imran, semuanya dijelaskan hadza wa hadza, dijelaskan oleh baginda Rasul, ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dijelaskan semua. Tapi pada waktu surat At-Taubah baginda Rasul tidak menjelaskan, tidak menjelaskan. Makanya saya beristihad, oh ternyata isinya daripada surat At-Taubah itu tentang kemarahan Allah kepada orang-orang kafir, orang fasik, orang munafik, marah kepada mereka. Maka dengan kemarahan itu mungkin baginda Rasul padahal bismillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Padahal di sana Allah lagi marah kepada orang-orang kafir, orang Yahudi, Nasrani, orang fasik, orang munafik, ini marah. Maka mungkin karena itu makanya baginda Rasul tidak menyuruh pakai bismillah. Jadi baginda Rasul tidak menyuruh pakai bismillah. Maka dari itu mungkin isinya seperti itu. Jadi itu adalah ijtihadnya si Sayyidina Utsman. Beliau adalah menantunya Rasulullah yang pada waktu itu menjadi khalifah. Jadi anak-anakku, seandainya kalian baca bismillah di surat At-Taubah, hukumnya bagaimana? Yang jelas dari para ulama ada yang menghukumi makruh, ada yang sebagian ulama lagi menghukumi haram. Jadi yang benar yang mana? Yang benar adalah yang tidak salah. Benar ya? Yang salah yang mana? Yang salah yang tidak benar. Paham ya? Pahamnya jengkel itu ya. Jadi kalian nggak pakai bismillah nggak apa-apa. Jadi bara'atu minallah langsung nggak apa-apa. A'udzubillahi minan nari min syarril kufari min ghadabil jabbari, pakai itu juga nggak apa-apa. Tapi kalau pakai bismillah bagaimana? Yai ngambil tengah-tengah. Kalau kalian pakai bismillah harus dikasih jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Dikasih jeda berapa? 5 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5. Baru bara'atum minallah dan seterusnya. Seperti itu nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, karena sudah terputus antara bismillah dengan surat At-Taubah, nggak apa-apa. Seandainya mau pakai bismillah, seandainya nggak mau pakai bismillah, ya nggak apa-apa, baca langsung a'udzubillahi minan nari min syarril kufari min ghadabil jabbari terus sampai bara'ah. Terserah kalian. Jadi di sana pakai bismillah nggak apa-apa, nggak pakai bismillah nggak apa-apa, karena tidak ada perintah dari baginda Rasul dan tidak ada larangan dari baginda Rasul. Itu adalah ijtihadnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Tetapi anak-anakku, kalau pakai bismillah syaratnya dikasih jeda 5 detik. Jadi bismillahirrahmanirrahim terus berhenti 1, 2, 3, 4, jedanya 10 detik ya nggak apa-apa, jedanya 1 jam juga nggak apa-apa, tidur dulu berarti ya.
Ya minimal lah, minimal 5 detik. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5 baru antun dan seterusnya. Enggak apa-apa. Lah kalau langsung, lah jangan anak-anak ya, jangan. Langsung Bismillahirrahmanirrahim baru antun ya, jangan. Jadi ada jeda sedikit, jeda disukai jarak pemutus. Jarak pemutus jeda sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Terus baru jadi enggak langsung. Kalau nggak mau pakai bismillah juga nggak apa-apa anak-anakku, nggak ada masalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Anak-anakku dan para jamaah rahimakumullah. Pertanyaan yang selanjutnya adalah tentang sedikit riwayat. Riwayatnya apa? Insya Allah ini sudah diterangkan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Para jamaah dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tambahan sedikit riwayat singkat tentang Sayyidus Salawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana jalisan fil masjid fadakhala alaihi syabun fa'addamahu wa ajlasahu bi jambihi fawqa Abi Bakr radhiyallahu anhu. Thumma i'tadara an-nabiy alaihi salatu wassalamu ilaihi فقال يا أبا بكر إنما أجلسته أعلى منك لأنه ليس في الدنيا أحد يصلي علي أكثر منه فإنه يقول كل غداة وعشية اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه وصل على سيدنا محمد بعدد من لم يصل عليه وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما أمرت أن يصلى عليه وصل على محمد كما ينبغي الصلاة عليه فلذلك أجلسته أعلى منك. صدق رسول الله. Itu riwayat singkat tentang Sayyidus Sholawat. Para jamaah dan juga anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dijelaskan oleh baginda Rasul sesungguhnya pada suatu saat baginda Rasul duduk di Masjid Nabawi bersama para sahabat semua. Lalu tiba-tiba ada seorang syabun. Syabun itu apa anak-anakku? Sabun kif atau sabun luk kira-kira, tapi bukan sabun tapi syabun, yaitu amud, anak muda. Ada anak muda datang dari kejauhan dipanggil oleh baginda Rasul, kemudian ajlastu a'la minka Abi Bakr, didudukkan di samping Rasulullah, di atasnya Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu di bawah, di bawahnya lagi para sahabat semuanya. Ketahuilah anak-anakku dan para jamaah, derajat yang paling tinggi di antara para sahabat baginda Rasul adalah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini derajatnya nomor 1 di antara para sahabat. Umar, Utsman, Ali nomor selanjutnya, tapi yang nomor 1 Sayyidina Abu Bakar. Sahabat bingung ini, wah ini gimana ini ya Rasul, ini gimana ini, kenapa anak muda ini engkau dudukkan di atas panjenengan, di atas anda, kenapa? Padahal tidak ada derajat yang melebihi Sayyidina Abu Bakar, kenapa ya Rasul? Dilanjutkan oleh baginda Rasul, ketahuilah wahai sahabatku, dia aku dudukkan di atas Sayyidina Abu Bakar, anak muda ini. Ketahuilah sesungguhnya
tidak ada yang melebihi derajat anak muda ini. Allah mendudukan ke derajat yang setinggi-tingginya. Kenapa? Karena li'annahu laisa fid dunya ahadun yusalli alayya aktsaru min. Tidak ada sholawatnya yang lebih banyak anak muda ini daripada kalian semua, termasuk Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sholawatnya kalah dengan anak muda ini. Li'annahu laisa fid dunya ahadun yusalli alayya. Jadi laisa fid dunya ahadun, jadi dia termasuk manusia yang paling banyak sholawatnya pada waktu itu. Sahabat semua kalah, jangankan sahabat, Sayyidina Abu Bakar kalah. Lalu apa yang dilakukan anak muda ini ya Rasul? Lalu dilanjutkan oleh baginda Rasul, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulla ghadatin wa 'ashiyyatin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala, dan seterusnya tadi. Kemudian yang dilakukan seperti itu, falidzalika ajlastuhu a'la minka, maka dikarenakan itulah maka dia aku dudukkan di atas Sayyidina Abu Bakar dan di atas kalian semua wahai sahabatku. Itu riwayat singkat tentang Sayyidus Sholawat. Jadi sholawatnya anak muda ini paling dahsyat dan paling banyak. Sholawatnya paling banyak di antara Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat yang lain. Bahkan fit dunya, di dunia pada waktu itu. Itu yang paling nomor satu ini anak muda. Kemudian para sahabat dilanjutkan lagi di dalam riwayat yang lain, para sahabat ini penasaran. Apa anak-anak? Penasaran. Setelah anak muda ini keluar dari Masjid Nabawi, diikuti. Siapa ini anak muda ini? Wah, apakah Fajri? Oh bukan. Wah, lihat lagi. Wah, ini Ridwan. Oh bukan. Wah, ini Yai Munib. Wah bukan. Bukan ini ya. Diikuti terus sampai dibelokkan, sedikit sudah hilang, nggak ada lagi. Dicari-cari nggak ada. Ternyata insya Allah 1000% dia adalah malaikat Jibril. Kenapa? Karena tidak ada satu manusia pun selain Rasulullah, sahabatnya baginda Rasul, yang melebihi Sayyidina Abu Bakar ini tidak ada. Kalau dia manusia, tapi nyatanya dia bukan manusia, dia adalah malaikat Jibril yang menyerupai anak muda, menyerupai anak muda. Dan setiap kali sering itu kalau malaikat Jibril datang menghampiri baginda Rasul, itu biasanya selalu anak muda. Anak-anak Yai nggak pernah malaikat Jibril ngembo koyo Yai Munib, nggak pernah. Selalu anak muda, selalu anak muda. Karena anak muda itu biasanya hebat. Amin. Iya. Jadi tidak pernah baginda malaikat Jibril datang menemui baginda Rasul bersama para sahabatnya menyerupai orang tua gitu, nggak pernah. Pasti anak muda. Syabun wa syabun ila malaikatul Jibril. Jadi anak-anakku kira-kira kepingin kayak malaikat Jibril? Aduh, jawabnya mikir anak-anakku ya, luar binasa ini anaknya. Anak-anakku kira-kira pengen kayak malaikat Jibril? Begitu, masa mikir harus nih. Oh, Sayyidina Abu Bakar saja kalah padahal. Maka didudukkan ajlastu a'la minka, langsung oleh baginda Rasul sendiri. Maka itu terbongkar anak-anakku pada waktu sebelumnya baginda Rasul ditanyakan oleh para sahabat, ya Rasul, tolong tunjukkan kepada kami ya Rasul, saya begitu cinta kepadamu ya Rasul,
tolong tunjukkan kami sholawat mana yang paling hebat sehingga bisa kami jadikan pedoman untuk kami bersholawat kepadamu ya Rasul. Jawabnya baginda Rasul, terserah inti, terserah antum semua, terserah mau sholawat ABC monggo, terserah. Dan baginda Rasul belum pernah menunjukkan sholawat ini yang hebat, itu yang hebat, enggak pernah. Tapi setelah datangnya hadis ini, maka baru terbongkarlah. Jadi itu kebingungan para sahabat ini, dan semuanya sama mengunggulkan. Jadi adanya namanya perang dingin anak-anak, perang dingin antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kaum Ansor, wah sholawat saya yang paling hebat. Kaum Muhajirin, enggak, sholawat saya yang paling hebat, begitu. Jadi ya ejel-ejelan bahasanya itu anak-anak, ejel-ejelan kaum Ansor dan kaum Muhajirin ini ejel-ejelan. Dan itu berlangsung beberapa lama. Tapi baginda Rasul diem saja, gak ngurus. Pokoknya gak sampai pedang-pedangan ngono, ejel-ejelan wis babak. Baginda Rasul niku sabare luar biasa, dibiarin saja. Sampai suatu ketika Allah menurunkan, mengutus malaikat Jibril menyerupai sabun. Sabun apa anak-anak? Apa? Anak muda. Mulai sabun apa? Sabun kifah, sabun kifah. Menyerupai anak muda. Malaikat Jibril itu untuk membongkar semuanya. Akhirnya malaikat Jibril, yang dilakukan malaikat Jibril adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi, dan seterusnya tadi. Maka selepas itu sudah terbongkar semua. Oh, ini dah jawaban, dan jawaban itu bukan dari baginda Rasul anak-anak. Jawaban itu baginda Rasul menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan beliau hanya menyampaikan. Akhirnya ya itu sholawat yang paling dahsyat. Itu riwayat singkat tentang Sayyidus sholawat. Di annahu laisa fid dunya ahadun. Semoga kalian semua para jamaah dan anak-anakku seperti itu. Amin. Tidak ada yang melebihi, lebih banyak daripada sholawatnya Yai Munib. Amin. Yang lebih banyak dari si Fajri. Amin. Kenapa? Ini Sayyidus sholawat semua. Jadi kalau musuh sholawat yang lain ini hadisnya, sedangkan yang lain nggak ada hadisnya, nggak ada hadisnya. Sholawat Naria itu ciptaan ulama anak-anak ya. Sholawat Naria ciptaan ulama, sholawat Mujiat itu ciptaan ulama. Ada itu dari syekh siapa, semuanya ada. Itu sholawat Diba ini ciptaan dari kaum apa itu namanya Ansor, dari Madinah yang sangat mencintai baginda Rasul. Maka dengan pakai terbang yang kalian baca itu kebanyakan dari ciptaan kaum Ansor, orang pertama yang masuk Islam di Madinah. Kemudian kaum Muhajirin juga menciptakan sholawat, kemudian dilanjutkan dengan tabi'in, ini menciptakan sholawat semuanya. Dan semua ciptaan ulama semua anak-anak. Sayyidus sholawat bukan ciptaan siapapun, dan bukan juga dari baginda Rasul, tapi baginda Rasul menyampaikan itu yang dilakukan oleh sabun malaikat Jibril. Itu ini ditulis di buku kecilnya masing-masing, sehingga paham, besok enggak tanya lagi ya dah. Itu riwayat singkat tentang Sayyidus sholawat. Maka anak-anakku, jadi kalian menggabungkan antara sholawatnya para karangan para syekh, kalangan para ulama, dan juga karangan kaum Ansor, kaum Muhajirin yang kalian di buku besar itu, nasyid itu digabung dengan Sayyidus sholawat yang dari malaikat Jibril. Luar biasa. Seperti itu anak-anakku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Maka anak-anakku
yang ahli nasyid nggih, Mas Nabil, Mas Fajar, Mas Udin. Nah, ini kalian Ustaz Mukhtar, Yai Munib dan lain-lain nggih, Yai Manan itu yang ahli nasyid. Yai pesan cari sholawat nggih untuk mendampingi Sayyidus Sholawat nggih, yaitu sholawat-sholawat yang tidak mengkultuskan Rasulullah, karena itu haram. Jadi ada anak-anakku salah satu ciptaan ulama itu sampai memuji-muji Rasulullah dengan melampaui batas. Padahal alhamdulillah kurang kompak anak-anak. Alhamdulillah segala puji hanya, aduh kok enggak kompak, segala puji hanya bagi Allah. Maka anak-anakku kalau memuji baginda Rasul sampai melampaui batas itu bisa haram anak-anakku nggih. Nah, kalau memuji sekadarnya nggih, ya itu enggak apa-apa nggih. Karena pujian semuanya adalah miliknya Allah. Baginda Rasul, makanya sholawat yang dibaca oleh malaikat Jibril tidak ada memuji baginda Rasul sama sekali. Yang anak saya itu sholawat itu hanya full mendoakan baginda Rasul. Saking cintanya kepada kita, kepada baginda Rasul, ya Allah beri ya Allah rahmat nikmatmu derajat yang tinggi dan nikmat yang sebanyak-banyaknya ya Allah kepada baginda Rasul, ya Allah sebanyak makhlukmu yang membaca sholawat kepada beliau ya Allah. Seperti itu lah. Ini sampai lah kalau sholawat dari kaum Ansor itu baginda Rasul adalah matahari, baginda Rasul adalah bulan, baginda Rasul adalah apa. Lah itu nggak apa-apa, tapi tidak sampai harus melampaui batas. Jadi memuji yang biasa, jangan sampai memuji yang sampai melampaui batas. Maka harus diteliti, Mas Nabil, Mas Udin, Mas Fajar, Yai Munib lah, Yai Manan itu yang nasyid-nasyid, yang ini Yai Arifin. Itu dilihat nasyid atau sholawat untuk mendampingi Sayyidus Sholawat itu yang tidak mengkultuskan Rasulullah, karena Rasulullah sendiri sangat benci kepada orang yang mengkultuskan beliau. Seperti halnya orang Nasrani mengkultuskan Nabi Isa menjadi Tuhan. Na'udzu billahi min dzalik. Jangan sampai umat Islam mengkultuskan Rasulullah. Rasulullah itu untuk disolawatkan, didoakan, bukan untuk dipuji-puji yang melampaui batas sampai mengkultuskan. Itu tidak boleh anak-anakku. Jadi nanti dicari solawat-solawat yang aman, solawat-solawat yang aman. Itu kan ada syairnya yang aman ya, Mas Nabil sama Mas semua ya, Mas Udin, Mas Fajar ya. Jadi hati-hati ya. Hati-hati karena itu, dan anak-anakku itu semua kalau tidak diteliti bahaya. Makanya Yai mengingatkan. Yang awal-awal Yai belum mengingatkan karena kalian belum seberapa mengenal Yai, sekarang sudah mengenal, maka Yai sampaikan. Jadi cari sholawat yang aman untuk mendampingi Sayyidus Sholawat supaya semuanya indah. Semuanya indah. Seperti itu anak-anakku. Dan ada anak-anakku, ada yang sudah pernah ditemukan, ada satu sholawat yang itu ciptaan daripada orang Yahudi, diselipkan di sholawat-sholawat yang dibaca anak-anak muda. Orang Yahudi tujuannya supaya anak muda Islam menjadi hancur. Di sana isinya adalah mengkultuskan Rasulullah. Itu tidak boleh anak-anak ya. Jadi Rasulullah adalah kekasih Allah dan semoga menjadi kekasih kita,
Dan saking cintanya kita bukan mengkultuskan tapi mendoakan. Contoh anak-anakku, contoh apa anak-anak? Contoh, alhamdulillah belum tidur ya. Sebentar anak-anak, 2 menit ya. Ya Munib masih belum ngantuk, masih aman anak-anak ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaih. Contoh misalkan si Mas Ridwan, mana Mas Ridwan? Ada? Wah masih hidup alhamdulillah ya. Mas Ridwan dikasih kiai, oh Mas Ridwan, oh gantengnya seperti cahaya rembulan. Mas Ridwan, oh seperti matahari di siang bolong. Mas Ridwan seperti rembulan di siang hari. Mas Ridwan adalah seperti daun nyiur di tepi pantai. Mas Ridwan tak kasih seperti itu. Pilihan A. Pilihan B, ya Allah, berilah ya Allah rahmat nikmat sebanyak-banyaknya kepada Mas Ridwan ya Allah. Itu yang B. Mas Ridwan pilih yang A atau yang C Mas ya? A? Yang C? Yang B. Kenapa? Yang A itu nggak dapat apa-apa anak-anak. Ya pujian. Katanya Mas Ridwan, Yai saya nggak dapat apa-apa. Mau Yai puji kayak rembulan, saya bukan rembulan. Yai puji saya kayak matahari, juga saya bukan matahari. Ya mungkin matahari di siang hari jadi menyengat banget Mas, panas. Tapi kalau yang B dapat rahmatnya Allah lantaran doa tadi, dapat nikmatnya Allah lantaran doa tadi. Jadi pilih yang mana tadi Mas Ridwan? Pilih yang B. Jadi seperti itu anak-anakku. Semoga kita semua mendapatkan rahmat Allah, amin. Mendapatkan cintanya Allah, amin. Mendapatkan cintanya Rasulullah, amin. Cukup sekian anak-anakku dan para jamaah, saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi ma shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi salla alaika Allahu rabbi daiman abadan ma'al ibkari wal awsani wa ala jami'il ahli wal ashabi man qad khassahum rabbul ula bikafani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin bi'adadi man lam yusalli alaihi.